Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan seluruh pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara favorit kita, Artis Bertanya, Kiai Menjawab. Nah pemirsa TVNU, kali ini di episode spesial kita akan bincang-bincang menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya dengan bintang tamu yang sangat spesial, Mbak Sanas. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, terima kasih sudah diundang lagi bulanku. Alhamdulillah. Aduh, hari ini cantik sekali ya menjelang Ramadan tiba. Melihat bajunya Pak Yai dan bajunya Wulan luar biasa, Masya Allah. Kita semua ceria ya, Ramadan kita Ramadan Betul. ceria kali ini, Ini Mbak. adalah Ramadan yang patut untuk kita syukuri di tengah 1 tahun pandemi, Yai Wulan, bahwa Allah masih memberikan kita usia, masih memberikan kita kesempatan untuk menimba nikmat manisnya bulan Ramadan. Betul Dan ya, Yai? menumpuk pahala. Menumpuk pahala. Hari ini Yai izin cerita, sepupunya Gilang baru meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Mendadak, Mm. jantung. Mm. Menghitung hari padahal masuk bulan Ramadan. Jadi yang namanya usia kita tidak pernah tahu, Yai. Betul. Apakah karena pandemi kena COVID, ataukah karena jantung, ataukah kecelakaan, ataupun apa gitu ya. Betul. Jadi betapa kita mesti nih dalam kesempatan ini berguru pada Yai. Iya Siap. Mbak, karena tahun lalu kita baru mengalami pandemi. Terus kayak bulan Ramadan itu semuanya masih stress out gitu ya. Iya. Nah sekarang ternyata kita bisa melalui itu udah setahun dan mau ketemu Ramadan Betul. di tahun ini. Betul. Alhamdulillah. Jangan sampai lewat nggak pakai ilmu. Betul. Jangan sampai kita pengen dihormati gara-gara kita puasa. Betul. Sweeping di mana-mana. Betul. Semua warung kudu tutup. Emang situ mau ngasih rezeki? Silakan Yai. Baik, terima kasih. Nah Assalamualaikum. Kiai, sebelum Kiai mulai nih tentunya aku mau kenalin ke pemirsa dulu. Mungkin Oke. ada yang baru nonton kali ini kan episodenya. Iya, gitu siap. ya. Nah jadi pemirsa tentu yang sangat kita tunggu di setiap episodenya adalah Kiai Haji Taufik Damas LC. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Hamin berapa menuju Ramadan, gimana perasaannya Kiai? Ya tentu kita gembira, bahagia karena barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira itu akan mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah tadi kayaknya kita udah Mbak Sana sudah nggak sabar nih ya kan, tadi udah mulai banyak pertanyaan nih. Sebetulnya itu fenomena yang setiap saat terjadi, Lan. Iya. Bahwa orang tuh mesti dihargain, dihormatin. Ya. Betul. Yai buka deh Yai. Bahwa kita nggak boleh lah minta-minta dihargain. Nutup-nutup pakai rezeki orang tuh nggak baik gitu. Betul. Silakan Yai. Ya kita menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu kunci paling pertama agar ibadah itu bukan sekedar mendapatkan pahala tapi juga memberikan dampak positif bagi diri kita secara spiritual. Itu modal utamanya adalah ikhlas. Apalagi puasa itu jelas di dalam sabda Nabi dikatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kata barang siapa menjalankan ibadah puasa karena iman. Iman tuh artinya orang tuh betul-betul meyakini ini perintah Allah loh, bukan perintah siapapun. Sehingga saya melaksanakannya tentu hanya karena Allah dan untuk Allah. Bukan untuk siapapun. Logikanya dihormati atau tidak dihormati oleh orang lain ya nggak ada urusannya karena saya berpuasa hanya untuk Allah. Makanya tidak cukup iman tapi juga ada wahtisaban. Ihtisaban itu artinya apa? Asal katanya hasibah. Orang bertransaksi, hitung-hitungan. Hitung-hitungannya hanya dengan Allah. Bukan dengan orang lain, bukan dengan siapapun. Maka orang yang berpuasa itu harus betul-betul ikhlas. Tidak perlu minta dihormati. Apalagi kemudian emosi melihat orang lain yang tidak berpuasa. Emosi melihat warung burka. Justru itu menjadi tantangan di mana kita akan bisa mendapatkan limpahan pahala yang besar.
Kalau kita puasa, lingkungan semuanya puasa, tidak ada godaan dan lain sebagainya, diatur sedemikian rupa. Ya tentu berpahala, tapi tidak sebesar pahala orang yang berpuasa sambil melihat apa yang ada di luar secara normal. Ada orang tidak puasa, ada orang jualan, ada orang rokok, ada orang minum kopi. Itu pahalanya tambah luar biasa. Betul. Jadi intinya memang modal utama yang paling penting untuk beribadah puasa adalah iman dan keikhlasan itu. Tentunya kita menyiapkan diri juga Kiai nanti sebelum Ramadan itu. Betul, kita siapkan mental kita untuk ya dengan ilmunya gitu tentunya. Dengan ilmu supaya puasa kita itu betul-betul berkualitas dan mempengaruhi spiritualitas serta mental moral kita nantinya. Jadi Lan, pahalamu yang kerja di NU TV pakai AC gitu ya, lebih sedikit daripada tukang ojek yang hidup dan kerja di jalanan tapi tetap puasa, Neng. Betul banget itu. Gitu. Yang penting ikhlas Kiai kalau Iya. Enggak, artinya cara pandang kita itu akan lebih toleran ketika kita menyadari itu. Kalau kita melihat orang yang kerja di jalanan, supir, apalagi ojek, apalagi tukang-tukang gali jalanan, itu kalau mereka nggak berpuasa, jangan dicela. Karena apa? Saya sering bilang, kamu kerja di mana? Saya di kantor, masuk pagi, pulang sore di AC. Kamu puasa. Terus teman-teman yang tukang ojek tuh kalau nggak puasa jangan dicela. Karena kalau tidak percaya, coba Anda jadi tukang ojek. Kalau Anda jadi tukang ojek dan mampu tetap puasa, baru Anda hebat gitu loh. Iya. Tidak perlu mencela orang gitu loh. Walaupun tentu setiap orang harus menyadari kewajiban agamanya, siapapun itu. Masalah kemudian, ternyata karena kerja saya berat, saya tidak sanggup puasa, yaitu urusan individu masing-masing. Gitu. Betul. Saya selalu ingat apa yang Kiai katakan, kalau kita ya udah urusan pahala, urusan ibadah kita hanya dengan Tuhan, secara Dengan individu. Allah, Nggak usah ngurusin ibadah orang lain gitu Kiai. Betul. Iya, betul sih Lan. Soalnya kalau misalnya dilihat gitu ya, kita dari tahun ke tahun masalahnya itu lagi Betul. Wulan gitu ya. Jadi hari ini kayaknya Pak Yai itu mesti benar-benar kasih garis yang jelas antara toleransi itu bagaimana. Karena yang kejem bukan yang non muslim, yang muslim. Sesama muslim udah kayak asistennya Tuhan. Ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kali ini tidak ada lagi ya fenomena orang marah, orang sweeping dan lain sebagainya terhadap apa-apa yang menurut mereka itu mengganggu jalannya ibadah puasa. Sebetulnya tidak ada yang mengganggu karena puasa kita itu urusan dengan Allah dan dengan kita dengan Allah gitu loh. Nggak ada yang bisa mengganggu itu kalau hati kita itu ikhlas, khusyuk bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah, ya tidak ada yang bisa mengganggu apapun yang terjadi. Bahkan kalau saya punya guyon gitu, kalau perlu selama bulan Ramadan di depan rumah saya orang buka warung. Jadi silahkan orang di sana itu supaya pahalanya makan, Yai lebih banyak. Iya. Buka lapak. Iya. Saya lihat orang rokok, ngopi, itu saya bertahan tetap puasa. Wah, pahala saya akan lebih banyak itu. Betul. Makanya saya ingatkan teman-teman juga kalau di kantornya ketika bulan Ramadan ada yang tidak puasa, mungkin karena memang bukan muslim atau sedang berhalangan. Itu justru dikasih ruang yang bebas mereka kalau makan. Katakan kepada mereka, makanlah. Kami sedang berpuasa, memang resiko orang berpuasa gitu loh. Jangan kemudian mereka jadi ngumpet gitu. Justru kalian makan itu saya dapat pahala gitu. Harus dibalik sekarang Iya, cara berpikirnya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya nggak puasa. Nggak gitu juga sih konsepnya. Ya, nggak gitu. Adapun orang yang tidak berpuasa ingin menghormati orang yang puasa sehingga ketika makan dia ngumpet-ngumpet, itu silahkan. Ya, tapi setuju. tidak boleh dipaksa harus menghormati orang yang puasa. Setuju. Gitu. Soalnya puasa itu berbeda sama sholat gitu, sama ibadah-ibadah yang lain kayak kelihatan oleh mata. Karena kalau puasa kan nggak kelihatan oleh mata. Betul. Bulan mau bohong juga mana orang tahu, karena yang tahu tuh cuma Tuhan gitu kan ya. Jadi benar-benar itu individual sekali, ibadah yang sangat individual. Individual banget. Makanya ada hadis itu kata Nabi Muhammad itu di dalam hadis itu dikatakan bahwa semua amalan anak Adam itu akan mendapat balasan berlipat dari 10 sampai 70 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Ini tidak dijelaskan lipat gandanya. Wa ana ajzi bihi. Fasaumuli wa ana ajzi bihi, kata Allah. Itu puasa itu untukku dan aku akan membalasnya secara langsung.
Nah ini begini, seringkali orang tuh bingung mengartikan hadis ini. Saya menggambarkannya itu secara sederhana. Kita ini pegawai di satu perusahaan. Setiap yang kita kerja itu sudah ditakar oleh perusahaan dengan gaji yang menggunakan sistem. Betul. Ya kan? Ada yang gaji sebulan 5 juta, 10 juta, 15 juta. Betul. Apa karena kerjanya itu. Nah, itu ibadah lain selain puasa. Kalau puasa si atasan itu tidak menggunakan sistem untuk membayarnya. Wa ana ajzibihi, gua akan bayar terserah gua. Dan itu tentu lebih banyak dari gaji yang Masya diterima dengan sistem Allah, itu. ya Allah. Saya langsung Masya merinding ya. Itu makna dari wa ana ajzibihi. Kata Allah itu aku yang akan membalasnya secara langsung. Nggak pakai sistem gitu. Masya Allah. Itulah puasa gitu loh. Jadi ya itu syaratnya. Ikhlas, kemudian rendah hati, tidak ngomel, tidak marah, tidak angkuh dan lain sebagainya. Tidak sweeping. Tidak sweeping. Kita kalau ngomongin menahan diri sebenarnya konsepnya kalau ngomongin gampang, tapi kalau aplikasinya kadang itu susah banget tuh Kiai. Bisa, Iya, gimana bisa tuh? menahan diri itu harus didukung oleh kesadaran ilmu itu tadi gitu. Filosofi orang puasa gitu. Kalau orang yang tidak memiliki filosofi tentang penjelasan tentang makna puasa, keharusan puasa, modal utama untuk melaksanakan puasa, ya tentu gampang marah-marah. Makanya yang gampang marah-marah itu biasanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau orang yang berilmu itu jauh lebih tenang, santun, bisa memahami apa yang terjadi. Ya memang inilah resiko saya menjalankan ibadah puasa. Betul. Wow, Masya Allah. Kalau gitu izin berilmu ya? Ya. Menimba ilmu boleh ya Lan ya? betul. Izin ya? Bukan hanya menimba kita. Jawab semua. Kalau gitu ini ada pertanyaan-pertanyaan Wulan dan juga Pak Yai. Ini adalah pertanyaan yang sangat umum yang betul-betul ditanyakan oleh saya, teman-teman saya dan semuanya, dan saya izin jadi wakil mereka untuk bertanya dan buat diri saya sendiri. Betul, gitu ya. siap. Tentang banyak sekali orang yang puasa karena tahu bahwa puasa itu untuk Tuhan dan tahu betapa luar biasanya ibadah puasa ini dan tahu bagaimana belum tentu tahun depan itu bisa berpuasa karena soal takdir usia. Puasa mah sholatnya enggak gitu ya. Nah kalau saya bilang sama mereka adalah begini, Masya Allah, kamu itu kayak pakai baju tapi nggak pakai celana. Saya bilang begitu, tapi kan saya nggak tahu ilmunya. Iya. Gimana ngejelasin ya, sholat tapi nggak sholat tapi tetap puasa. Iya. Ya, benar itu. Jadi memang selain dari apa yang sudah saya sampaikan tentang filosofi puasa, kita juga harus ngerti fikihnya. Ini berarti pertanyaan udah masuk ke wilayah fikih, artinya hukum-hukum. Dan itu penting karena itu menyangkut kesahan ibadah yang kita lakukan. Pertanyaannya bagaimana orang berpuasa tapi tidak sholat? Ini tentu ya betul kalau dianalogikan pakai baju nggak pakai celana. Coba deh dijajal kamu pakai baju nggak pakai celana jalan-jalan gitu loh. Kan tentu bikin kacau lingkungan itu jadinya. Nah, tapi begini, bahwa orang itu puasa, dia sudah menjalankan kewajiban secara fikih. Artinya dia sudah tidak berdosa karena sudah menjalankan ibadah puasa. Tapi tidak sholatnya ini juga dia berdosa gitu. Nah, kalau ditimbang-timbang, ibadah paling utama, kalau dirunut dari rukun Islam, itu adalah sholatnya dulu. Oke. Iya, sholat itu lebih utama gitu loh. Kalau sholatnya tidak dilakukan, tapi dia puasa, ya secara normatif dia gugur, tidak berdosa karena telah melaksanakan puasa, tapi sholatnya dia berdosa karena meninggalkan sholat. Apa artinya kita menjalankan ajaran agama seperti itu gitu. Kalau mau ya sholat, bukan kalau mau, seharusnya sholat itu wajib, puasa itu wajib. Apa bedanya kewajiban itu? Dan itu kewajiban yang sama-sama sifatnya wajib ain. Wajib ain itu adanya kewajiban individual, setiap orang harus melakukannya. Maka tidak masuk akal ada orang menjalankan ibadah puasa tapi dia tidak sholat. Ini mau beragama atau mau main-main? Atau ikut tren orang lagi puasa, ikut puasa rame gitu loh. Nanti buka puasa rame dan lain sebagainya. Nah, jangan begitu cara kita beribadah. Ibadah itu harus menggunakan aturan yang ada. Sholat wajib harus dikerjakan. Puasa juga wajib, ya harus dikerjakan. Biar lengkap ibadah kita. Baik. Jadi kerja tetap, tapi sholat juga tetap, puasa itu wajib juga. Betul. Gitu. Biar berlipat-lipat, makin banyak pahalanya kan Kiai. Nah, kalau yang berantem soal jumlah sholat gimana Lan?
Pak Yai. Iya kan ada yang Ada yang 17, misalnya ada yang 23, ada yang 11, ada yang 8 ya. gitu. Nah Gimana itu Ki? sampai saya suka bilang begini, ya Allah kenapa sih lagi bulan Ramadan gini pakai berantem segala soal sholat tarawih gitu Jumlahnya ya. ya. Jumlahnya gitu. Itu kan sholat sunnah ya. Iya. Nggak usah sholat tarawih juga nggak dosa. Malah berantem ini bikin dosa. Saya bilang begitu. Betul Itulah, nggak, Yai? betul. Itulah orang kalau beragama itu pakai nafsu. Seharusnya itu kan pakai ilmu. Kalau ilmu kan menjelaskan. Pertama, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu loh. Ya. Nah kemudian ada orang menjalankan ibadah tarawih itu ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ya kedua-duanya benar gitu loh. Nggak ada yang salah. Silakan yang menjalankan 23 rakaat ada dasarnya. Yang menjalankan 11 rakaat ada dasarnya. Ada juga yang menjalankan ibadah tarawih itu 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Ada juga yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh. Gitu loh. Jadi kalau ada orang beda kemudian berantem, itu menunjukkan dia tidak punya ilmu soal itu. Gitu. Kiai boleh nggak dijelaskan lagi dasarnya apa sih sebenarnya Kiai gitu. Sehingga orang itu berikhtilaf gitu ya, macam-macam pendapatnya. Dasarnya itu pertama. Mereka itu kan kalau paling mendasar Nabi Muhammad itu hanya 3 malam melaksanakan apa yang kita kenal dengan sholat tarawih. Oh. Ya. Tapi kemudian berhenti karena kata Nabi, saya khawatir kalau saya tiap malam nanti diwajibkan. Oh, Gitu. iya. Jadi sebetulnya soal jumlah berapa banyak Nabi Nabi tidak pernah sholat tarawih sebulan penuh. Nggak ada itu. Nggak ada. Aku baru tahu Lan. Alan juga baru tahu ini. Jadi kalau ada orang bilang Nabi pernah tarawih sebulan penuh, itu nggak benar. Nabi itu pernah di bulan Ramadan sholat tarawih, yang kita sebut tarawih dulu belum disebut sholat tarawih, itu hanya 3 malam. Setelah itu berhenti. Kenapa kok berhenti? Karena khawatir diwajibkan. Ya. Sehingga akhirnya tidak ada sholat malam di bulan Ramadan dilakukan oleh Nabi. Nah, tapi para sahabat kemudian ada yang melakukannya. Ya. Nabi sendiri pernah bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi maqtadaitum ihdaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang. Kepada siapapun kalian mengikutinya, maka kalian mendapatkan petunjuk yang benar. Nah, di kalangan sahabat ini ada perbedaan pendapat soal jumlah bilangan rakaat dalam sholat tarawih. Paham sekarang Nah. Lan. Kenapa jadi berantem? Nah, itu tuh suka berpikirnya adalah belok kanan udah surganya dia. Jadi begitu. Padahal sederhana sekali. Iya. Dasarnya aja ibadah tarawih itu, sholat tarawih hukumnya cuma sunnah. Artinya orang nggak tarawih juga nggak apa-apa. Ya, betul, Gitu. betul. Paham. Nah, boleh lanjut apa mau putus dulu Lan? Kayaknya lanjut satu pertanyaan. Boleh. Izin ya Lan ya. Iya. Lanjut. Nah, jadi apa tanda-tandanya kalau misalnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Yai, sepertinya jawabnya nanti sekarang satu ini. Lan sih, apa disuruh tambah 1. Baik. Oke, kita break dulu. Betul, rame lah ya. Ngaji Rame di lah. TPA. gitu. Iya, mengaji. Belum ada TPA zaman dulu. Nggak ada TPA. Umur kita jauh beda lah.